Tahukah Anda, ada seorang pengusaha thrift shop bernama Pepi, 24 tahun, bisa menghasilkan omset 18 juta rupiah per bulannya hanya dengan modal awal saat merintis sebesar 100 ribu rupiah? Dan yang lebih heboh lagi, ada pengusaha thrift shop lainnya yang bernama Anita Novianti, 25 tahun, bisa menghasilkan omset 50 juta rupiah per bulan hanya dengan modal 1 juta rupiah saat awal merintis. Menggiurkan bukan? Anda tertarik dengan usaha thrift shop seperti mereka? Kami akan sajikan langkah-langkah dalam memulai bisnis thrift shop ini. Tonton terus video ini sampai akhir. Thrift shop menjadi salah satu bisnis yang ramai saat ini, terutama mengingat banyaknya generasi muda yang mulai tertarik dalam melakukan thrifting baju. Untuk itu, jika Anda juga menyukai bisnis yang berkaitan di bidang fashion atau masih belum memiliki ide bisnis, membuka thrift shop dapat menjadi pilihan Anda. Berikut kami sajikan tips-tips dalam memulai bisnis thrift shop yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, tentukan modal. Untuk menjalankan usaha ini, sebenarnya Anda tidak membutuhkan modal besar, karena biasanya baju bekas yang masih layak pakai dan berkualitas tidak terlalu mahal untuk dibeli. Dengan modal 500 ribuan, Anda sudah bisa menjalankan usaha satu ini. Dengan modal segitu, biasanya Anda akan mendapatkan satu bal pakaian yang bisa dijual kembali. Bila Anda cek marketplace, biasanya dijual dalam bentuk paket usaha. Namun, apabila Anda tidak suka membeli paket usaha karena tidak bisa memilih barang yang sesuai selera Anda, maka salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah waktu dan energi dalam membeli barang bekas yang akan dijual. Banyak pasar loak yang menjual baju hingga sepatu yang masih layak pakai. Anda hanya perlu dengan sabar mencari barang yang masih bagus dan teliti saat memilih barang. Yang berikutnya, tentukan barang yang akan dijual. Dalam usaha menjual barang bekas layak pakai atau thrift ini, barang yang umum dijual adalah jaket, baju, celana, tas, dan sepatu. Beberapa ada yang menjual aksesoris seperti topi, dompet, dan lainnya. Bagi Anda yang akan memulai usaha ini, tentukan fokus barang yang akan dijual. Sebagai pemula, Anda bisa menjual baju dan celana terlebih dahulu, atau Anda juga bisa fokus menjual berbagai jenis jaket. Karena ketika Anda mencoba segala jenis barang bekas untuk dijual, Anda akan kesulitan menemukan identitas bisnis thrifting Anda. Hal ini juga akan mempengaruhi penilaian konsumen terhadap toko Anda. Yang berikutnya, analisis pasar. Lakukan bisnis apapun, analisis pasar wajib dilakukan. Bila melihat tren thrift di Indonesia selama setahun ke belakang, ternyata pencariannya masih termasuk tinggi. Bisa jadi barang-barang thrift ini masih banyak diburu oleh para peminatnya. Setelah Anda memutuskan barang bekas apa yang akan dijual, Anda bisa menentukan analisis pasar. Analisis pasar ini akan mempengaruhi langkah selanjutnya. Dengan melakukan analisis pasar, Anda bisa mengetahui siapa target pasar dan berapa harga standar yang harus dijual. Selain itu, hal penting dalam melakukan analisis pasar adalah memperkecil peluang gagal dan juga dapat membantu bisnis yang Anda jalankan untuk dapat lebih berkembang lagi. Sehingga Anda juga bisa melakukan berbagai inovasi berdasarkan tren dan keinginan dari konsumen yang ingin Anda jaring. Yang berikutnya, mencari supplier barang. Tanpa memiliki supplier pun sebenarnya Anda bisa menjalankan usaha satu ini. Namun kekurangannya, Anda akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mencari barang secara langsung. Keuntungan memiliki supplier adalah efisiensi waktu dan menekan biaya modal. Mencari supplier thrift bisa dimulai lewat marketplace seperti yang disebutkan tadi. Misalkan kita cari melalui Google dengan mengetikkan paket usaha thrift atau paket usaha thrift bal, maka akan muncul para supplier yang menawarkan barang thrift. Tinggal pintar-pintar Anda saja memilih supplier yang terpercaya. Entah itu melalui rating tokonya atau bisa jadi rekomendasi dari teman. Membeli barang kepada supplier lebih murah daripada memilih langsung barang bekasnya. Anda juga bisa lebih leluasa menentukan keuntungan yang akan didapat. Namun balik lagi kepada kenyamanan Anda. Jika Anda lebih nyaman memilih dan mencari barang bekas secara langsung, lakukanlah hal tersebut. Namun pertimbangkan juga efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis. Yang berikutnya, tentukan target pasar. Menentukan target pasar secara spesifik dapat mempermudah Anda menentukan barang dan produk thrift shop. Jika target pasar Anda adalah remaja perempuan misalkan, barang yang perlu Anda sediakan adalah jaket warna-warni yang lucu dan pakaian-pakaian yang imut. Tetapi Anda juga bisa menyediakan pakaian untuk lelaki meski target pasar Anda perempuan. Alasannya untuk menarget mereka yang ingin memberikan hadiah bagi pasangannya. Yang berikutnya, gunakan marketplace. Saat ini telah banyak marketplace yang menawarkan tempat berjualan secara online. Hal ini merupakan kemudahan yang bisa Anda dapat manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tidak usah repot berdagang di pasar atau di kegiatan-kegiatan tertentu. Menentukan marketplace pun tidak sembarangan, karena cukup repot untuk mengurus toko di banyak marketplace. Pertimbangan paling sederhana ialah dari semua marketplace yang ada, di mana biasa Anda mencari barang untuk dibeli. Apakah toko hijau atau oranye? Mulai saja dari situ, jangan dari nol, karena kalau dari nol biasanya di pom bensin.
Yang terakhir, promosi media sosial. Melalui media sosial saat ini, banyak bisnis yang mendapatkan perkembangan dan pertumbuhan pesat. Promosilah di media sosial yang Anda perkirakan banyak target pasar Anda berada di sana. Contohnya, jika target pasar thrift shop Anda anak muda rentang usia SMA hingga kuliah, kira-kira mereka bermain medsos apa? Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok? Promosikan bisnis Anda dengan konten yang sesuai dengan platform yang Anda pakai. Di TikTok, tentu Anda harus membuat konten berupa video. Di Instagram, meski ada Reels, tetapi foto karusel masih cukup diminati. Di Facebook ada grup-grup khusus tersendiri. Contoh konten seperti unboxing paket usaha thrift, menunjukkan koleksi di toko, dan ketika barang tersebut dipakai tentu sudah biasa. Anda bisa coba buat konten yang sedikit berbeda, misal dengan membuat video ketika baju thrift tersebut dicuci dengan bersih, disetrika rapi, dan diberi pewangi. Menunjukkan bahwa toko Anda peduli dengan higienitas. Ini menimbulkan persepsi di calon konsumen bahwa barang thrift di toko Anda sudah dicuci dahulu sehingga terjamin kebersihannya. Jadi promosi di media sosial ini tidak sekedar posting lalu Anda berharap pembeli datang. Satu hal penting dalam berbisnis adalah tekad, tekun, dan disiplin. Menjalankan tips dan trik thrift shop tadi secara konsisten dan menghadapi segala permasalahan akan membuat bisnis Anda semakin maju dan berkembang. Nah, selain tips-tips tadi, kami juga punya satu video yang wajib Anda tonton selanjutnya jika ingin lebih mendalami bisnis pakaian. Klik saja video berikut ini yang muncul di layar Anda.